Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merilis laporan 100 hari kerja Bupati Haji Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Haja Andi Nur Sami Masdar periode 20 Februari hingga 30 Mei 2025. Laporan ini menyoroti berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi Polewali Mandar sehat, cerdas dan maju, berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, dan berwawasan lingkungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Dalam rangka percepatan pembangunan, pasangan Asami mendorong organisasi perangkat daerah untuk bekerja cepat dan berkolaborasi. Sejumlah koordinasi dengan Kementerian Pusat telah dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar. Beberapa audiensi penting yang telah dilaksanakan meliputi pada tanggal 11 April 2025, audiensi dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia M. Iftitah Sulaiman Suryanegara membahas pengembangan kawasan transmigrasi Tubi Taramano. 14 April 2025, audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Riko, membahas rencana pembangunan sekolah rakyat di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, yang diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu. Bupati menghibahkan tanah seluas 6,5 hektar untuk membangun sekolah ini, berkomitmen mengalokasikan anggaran sekitar 150 hingga 200 miliar. Pada tanggal 30 April 2025, audiensi dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Andi Amran Sulaiman, membahas percepatan swasembada pangan, peningkatan indeks tanaman dan perbaikan irigasi. Polewali Mandar akan mendapat bantuan alsintan dan jagung seluas 1.000 hektar. 5 Mei 2025, Bupati Polewali Mandar bersama Gubernur Sulawesi Barat dan para bupati se-Sulawesi Barat beraudiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Insinyur Dodi Hanggodo. Dalam kesempatan ini, Bupati menekankan pentingnya pembangunan irigasi di Desa Paku, Kecamatan Binuang, dan Katiting, Kecamatan Tinambung untuk mendukung ketahanan pangan. Audiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, membicarakan pembangunan SPBU di Polewali Mandar dengan memberdayakan pengusaha lokal. Adapun program prioritas periode 2025-2030, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan 3 program prioritas utama. 1. Polman Sehat, fokus pada upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dengan program-program seperti cegah stunting, pembentukan 26 desa kampung KB, pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita, serta pelayanan kontrasepsi bagi 1.131 akseptor, sunatan massal, penyediaan gedung perawatan kelas rawat inap standar, RSUD Haja Andi Depu, layanan perdana kateterisasi jantung, dan terbentuknya 26 desa kampung KB. Selain itu terdapat 601 orang tua asuh untuk mewujudkan generasi sehat dan cerdas, serta penemuan kasus aktif, pemantauan dan pengobatan TBC, serta fasilitas kegiatan olahraga. Bebas sampah dan banjir, memastikan penanganan tempat pembuangan akhir sampah, revitalisasi TPS 3R, dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat pengelolaan sampah. Selain itu, percepatan pembangunan TPST Paku dan TPST Satoko, serta upaya memfungsikan kembali TPST Binuang. Program ini juga mencakup gerakan drainase bersih sedimen untuk mengurangi risiko banjir. Lingkungan lestari, edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga melalui program sedekah sampah dan tabungan emas sampah, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk, penataan jalur hijau di median jalan dan taman kota, gerakan bersih-bersih pantai dan bawah laut, serta kerja bakti Jumat bersih. Kedua, Polman Cerdas, memfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Beasiswa bagi keluarga miskin, bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mendirikan sekolah rakyat model boarding school gratis bagi keluarga kurang mampu tingkat SD dan SMP. Pengembangan SD dan SMP unggulan di setiap kecamatan. Proses pengkajian dan pemetaan potensi sedang berjalan. 100 sekolah telah aktif memanfaatkan akun penyimpanan digital dan seluruh jenjang SD, SMP, serta PKBM memiliki dashboard pembelajaran. Penuntasan wajib belajar 9 tahun, sebanyak 2.429 anak putus sekolah telah berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan formal. Tindak lanjut meliputi penyiapan tutor desa dan dukungan operasional. Program ini juga menguatkan minat baca melalui kegiatan membaca bersama, pojok baca, lomba bercerita, dan 1 hari 1 buku, serta pendistribusian buku.
terdapat 601 orang tua asuh yang bertujuan mewujudkan generasi sehat dan cerdas. 3. Polman Maju berkomitmen pada kemajuan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti industrialisasi kakao, Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Polewali Mandar sebagai lokasi pembangunan pabrik kakao. UMKM baik, pembentukan rumah UMKM untuk membantu perizinan dan peningkatan omset UMKM binaan melalui penjualan online. Sebanyak 3 kali gerakan pangan murah juga telah dilaksanakan. Maju desa dan kelurahan, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa, musyawarah desa ketahanan pangan, dan musyawarah desa pembentukan koperasi merah putih. Identifikasi 15 unit bantuan sosial perumahan tidak layak huni telah dilakukan dan 850 unit bantuan stimulan perumahan swadaya telah diusulkan ke Kementerian PKP. Juga terdapat penangkaran benih bawang merah seluas 0,1 hektar dan padi seluas 1,5 hektar. Pemerintahan berintegritas dan terpercaya. Kampanye budaya pelayanan bersih melayani telah disosialisasikan. Peningkatan kualitas layanan perizinan MPP dan kolaborasi pengawasan pelaku usaha. Pembangunan aplikasi Halo Asami sebagai layanan aduan masyarakat berbasis elektronik akan segera diluncurkan. Kerjasama dengan media online untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyediaan dokumen perencanaan daerah, fasilitas musrembang 16 kecamatan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Program aksi gerakan dokumen kependudukan bagi korban bencana, penerbitan data kependudukan perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik, pencetakan kartu keluarga, pencetakan kartu identitas anak, dan aktivasi identitas kependudukan digital telah dilaksanakan dalam periode 20 Februari sampai dengan 16 Mei 2025. Peraturan Bupati tentang peta batas desa di Kecamatan Matanga dan berbagai kerjasama sinergis dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, BPJS Ketenagakerjaan, serta Balai Besar Makassar Vokasi dan Produktivitas Makassar. Percepatan fasilitas produk hukum daerah, termasuk harmonisasi rancangan Perda tentang RPJMD Polewali Mandar tahun 2025-2026, rancangan Perda tentang pengelolaan limbah domestik, dan perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembebasan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bagi masyarakat miskin Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2025. Program dan kegiatan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ini telah dirangkum dan laporan kinerja OPD telah disampaikan ke Bapeda. Kemajuan bidang keagamaan melalui menggelar seleksi tilawatil Quran dan hadis, fasilitas pembangunan rumah ibadah dan safari Ramadan.